Shalom alaikum Besem Hamasya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. Kita bertemu kembali dengan ngaji Alkitab kita yang ke-52. Sekarang kita akan membahas akhir dari kitab Ulangan, yaitu Ulangan pasal 34. Nanti akan disambung dengan kitab Yosua, mulai dari pasal 1 sampai pasal 4, tetapi akan kita pilih yang berkaitan dengan kematian Musa. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungannya dengan tuduhan pemalsuan Taurat. Karena dibayangkan bahwa Musa itu menulis, karena dibayangkan bahwa Musa itu menerima kitab Taurat dalam pemahaman bahwa kitab Taurat itu kitab yang diturunkan dari langit. Lalu di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 itu dikisahkan mengenai kematian Musa. Lalu bagaimana mungkin Musa bisa menulis kematiannya sendiri kalau Taurat itu adalah diturunkan kepada Nabi Musa? Nah, ini salah satu tuduhan yang sebetulnya muncul karena perspektif agama tertentu yang ditujukan untuk menilai kekristenan. Dan saya kira bukan hanya kekristenan, tetapi juga Yudaisme. Nah, saudara-saudara, ini salah satu contoh ya, karena tuduhan semacam ini sebetulnya muncul di banyak literatur pelajaran agama. Saya kira mulai dari anak-anak SD ya, seperti buku ini yang berjudul Aqidatul Awam. Pelajaran tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu mengenai keesaan Allah yang diajarkan dalam agama Islam. Dan Islam itu mengakui bahwa ada 4 kitab-kitab suci yang Tuhan berikan, yang secara berturut-turut diberikan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, dan dibayangkan bahwa kitab Taurat itu turun, ya, diturunkan oleh Tuhan dengan membawa petunjuk. Lalu Zabur bagi Nabi Dawud dan Injil bagi Nabi Isa dan Al-Quran bagi sebaik-baik kaum Nabi Muhammad SAW. Ini sebetulnya pandangan Islam. Dan nanti dalam trialog Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai sesama agama Semitis, agama Timur Tengah, itu menjadi pembahasan baik di lingkungan orang Kristen maupun di lingkungan para rabi Yahudi. Nah, kalau perspektif seperti ini ditanamkan sejak masa kanak-kanak, nah tentu ini ketika dewasanya orang akan selalu tertanam pemikiran bahwa kitab Taurat itu turun dari langit. Lalu karena kenyataan yang dijumpai bahwa kitab Taurat itu tidak seperti yang diprabayangkan secara teologis dalam ajaran Islam, maka banyak orang yang kemudian salah paham. Lalu muncul tuduhan pemalsuan kitab Taurat. Dan ini saya mengutip salah satu buku klasik yang dipakai di lingkungan pesantren sebetulnya, tingkat dasar tentu saja, tetapi sekarang ini diterbitkan mungkin sebagai sebuah pengayaan materi untuk anak-anak sekolah dasar ya, dan pondok pesantren, yaitu kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, mutiara-mutiara ilmu kalam di dalam bahasa Arab ya, dengan terjemahan bahasa Jawa berhuruf pegon yaitu huruf Arab, dan terjemahan Indonesia. Jadi ini trilingual, 3 bahasa.
dalam buku kecil ini disebutkan etikat para ulama yang menjadi pemimpin bahwa sesungguhnya Taurat yang sekarang ini ada telah mengalami pemalsuan katanya. Dan di antara dalil yang juga menunjukkan bahwa Taurat telah mengalami perubahan ialah penjelasan mengenai wafat Nabi Musa alaihissalam dalam bab terakhir. Padahal Musa alaihissalam justru seorang di mana kitab Taurat itu diturunkan kepadanya. Jadi ini sebetulnya menyinggung kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Maka matilah Musa. Bagaimana Musa menulis kematiannya sendiri karena dibayangkan bahwa kitab Taurat itu kitab yang turun dari langit. Bagaimana kenyataannya? Apakah kitab Taurat itu benar-benar dipalsukan? Kita harus melihatnya tentu by data ya. Ini saya tampilkan dua naskah kuno. Yang satu itu berasal dari abad 10 setelah Masehi yang menjadi standar penerjemahan Textus Receptus bagi orang-orang Yahudi dan kemudian diikuti oleh orang-orang Kristen yang dikenal dengan teks Masorah atau Masoretic Text yang berasal dari abad 10, dan yang sebelahnya yaitu sebelah kiri adalah The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati, dan teks ini berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Yang tertera di depan itu adalah kitab Kejadian pasal 1 ya. Mulai dari Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret biha aret dayet tohu wa bohu wa hosek alfenetehom biruah Elohim merakefet alfenehamayim. Jadi pada halaman pertama Dead Sea Scroll itu ayat 1 ya, kemudian baris kedua itu adalah ayat 2. Jadi bukti-bukti manuskrip selama ribuan tahun masih eksis dan tidak hanya dipelihara oleh orang Kristen, tetapi teks yang sama juga dipelihara oleh komunitas agama yang berbeda, yaitu Yahudi, orang Samaritan, sekalipun di sana ada varian-varian teks, tetapi mengacu pada sumber Taurat yang satu, dan Kristen, baik itu Katolik, Ortodok, maupun gereja-gereja Protestan Reformasi. Nah, oleh karena itu bukan sekedar Torah, tapi seluruh kitab yang disebut Tanakh, yaitu kitab Torah, Nebiim, dan Ketubim, yaitu Hebrew Bible, yang oleh orang Kristen disebut Perjanjian Lama, adalah sepenuhnya diterima oleh orang Kristen sebagai kanon utama dalam kitab suci mereka. Di sini ada urutan yang berbeda. Biasanya orang Kristen memberikan kronologi, itu adalah kitab hukum, kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, kemudian nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil berdasarkan temanya. Sedangkan kanon Tanakh itu berdasarkan pembagian 3, yaitu kitab Torah yang terdiri dari 5 kitab, ya, mulai dari Sefer Bereshit sampai Sefer Elihadivarim, mulai kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, dan kemudian yang dikenal dengan Nebiim, nabi-nabi yang dibagi menjadi nabi-nabi awal, Nebim, Risunim, dan nabi-nabi akhir, Nebim, Akarunim, dan kemudian bagian terakhir yang dikenal dengan Ketubim yang diawali dari kitab Mazmur dan diakhiri dari kitab Tawarikh. Nah, kalau kita melihat Alkitab dalam bahasa Indonesia, edisi Lai, ya, di sana kitab Maleakhi ditempatkan sebagai kitab terakhir karena mengikuti kanon Septuaginta. Sementara Lai juga menerjemahkan Perjanjian Lama Ibrani Indonesia, yang teksnya itu diambil standar dari teks Masoretik. Edisi kritis yang diterbitkan oleh Biblia Hebraica Stuttgartensia juga urutannya sama, di mana kitab Tawarikh sebagai urutan terakhir. Kemudian kita masih bisa mengajukan satu bukti, yaitu Taurat Samaria dibandingkan dengan Taurat Yahudi Kristen. Nah, inilah teks yang dipersoalkan dalam Devarim 34 ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang
itu ditulis dalam huruf-huruf Ibrani Samaria, yang di bawahnya itu adalah Ibrani Masoretik. Nah, ini bukti-bukti bahwa satu kitab yang diimani oleh tiga agama yang berbeda, yaitu Torah, penafsiran yang berbeda, pengharapan mesianik yang berbeda, tetapi naskahnya mengacu pada Taurat yang sama. Lebih-lebih Yahudi dan Kristen. Nah, kemudian mungkinkah Musa menulis kematiannya sendiri? Ya tentu tidaklah, karena itu kan perspektif orang, bukan yang dipahami sendiri oleh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Jadi teks yang dipersoalkan, yang dikutip dalam Jawahirul Kalamiyah tadi adalah, maka matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Wa yamat samuse evet adunai bi eret Moab alpi adunai. Wa yikor atah magai bi eret Moab mul bet peor wilu yada is et iburatu at hayam azeh. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Nah, ini Taurat Yahudi, Kristen, dan Samaria juga sama apa isinya. Kemudian bagaimana perspektif Yahudi sendiri memahami ini? Kita bisa membaca traktat Baba Batra sebagai perbandingan. Itu bagian dari kitab Talmud, ya, Talmud Babli, Talmud Babel, Baba Batra 15a. Guru kita berkata, Yosua menulis kitab yang menyandang namanya. Maksudnya kitab Yosua, Sefer Yosua. Dan di ayat terakhir Taurat. Jadi 8 ayat terakhir Taurat itu menurut Baba Batra 15a, termasuk kisah kematian Musa, itu memang yang menulis Yosua. Pernyataan ini sesuai dengan kewenangan yang mengatakan bahwa 8 ayat dalam Taurat ditulis oleh Yosua. Seperti yang telah tertulis, maka matilah Musa hamba Tuhan itu di sana. Sekarang apakah mungkin Musa yang sudah mati bisa menulis kata-kata Musa meninggal di sana? Yang benar, sampai ayat 4 Musa menulis, dan dari titik ini, maksudnya ayat 5, maka Yosua lah yang menulis. Nah, saudara-saudara, ini pandangan klasik Yudaisme sampai sekarang. Kemudian kalau kita membaca di dalam Alkitab, memang setelah kitab Ulangan itu sebelum kematian Musa, Musa menumpangkan tangan kepada penggantinya, meneruskan perjuangannya itu, karena Musa dilarang masuk ke tanah perjanjian dan perjuangannya itu diteruskan oleh Yosua. Setelah Yosua mendapatkan penumpangan tangan, yang artinya merupakan regenerasi atau keberlanjutan kepemimpinan Eksodus itu menuju ke tanah perjanjian. Itu juga disebutkan di dalam salah satu traktat dari Talmud, yaitu Pirkei Avot 1 ayat 1. Kenapa saya mengutip banyak perbandingan dengan Talmud? Karena kekristenan itu tentu tidak bisa berdiri sendiri. Karena kekristenan memiliki akar Yudaisme, kitabnya berasal dari Yudaisme, Kristus pun lahir sebagai orang Yahudi, sehingga kitab Injil diawali dari ungkapan inilah silsilah Yesus Kristus, putra Daud, putra Abraham, Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham, dan seterusnya. Sehingga tidak mungkin kita melepaskan kekristenan dari Yudaisme, sekalipun dalam perkembangannya Yudaisme juga tidak seragam. Saudara-saudara, di dalam Pirkei Avot 1 ayat 1 ini itu disebutkan rentetan atau yang disebut regenerasi atau penerus sampaian wibawa Taurat itu dari generasi ke generasi yang memiliki otoritas atau yang punya kewenangan. Maka dikatakan di sana Mose kibel Torah misine. Musa
menerima Taurat dari Sinai, sarah li Yehosua, lalu memberikannya kepada Yosua, menyerahkannya kepada Yosua. Yehosua li Sekenim, lalu Yehosua memberikannya kepada para tua-tua Israel. Jumlahnya adalah 70 tua-tua Israel. Kemudian Usekenim li Nebiim, baru dari tua-tua Israel disampaikannya kepada nabi-nabi. Jadi urutannya memang seperti itu. Ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan di Sinai, juga tua-tua yang jumlahnya 70 itu mengiringinya dan menunggunya di bawah bukit. Kemudian Unebiim misyaruha li ansai kneset agetula. Kemudian para nabi itu menyerahkannya kepada orang-orang dalam Knesset Hagedolah, dalam mahkamah agama. Nah, karena apa? Ini traktat berkaitan dengan fungsi Torah. Karena itu segera disusul dengan uraian apa gunanya Torah itu diberikan. Maka dikatakan Amiru Selusah Devarim. Ada 3 perkataan, maksudnya ada 3 fungsi, ya. Yang pertama adalah hefu metunim badim, untuk menyelenggarakan mahkamah pengadilan. Artinya Torah itu memiliki makna hukum positif, ya, karena Torah itu juga bermakna undang-undang. Dan yang kedua, VH amidu talmidim har. Yang kedua, untuk memuridkan, untuk mendidik murid-murid. Torah bermakna edukatif. Dan kemudian yang ketiga, VA suseyak la Torah, untuk membangun pagar mengelilingi Torah. Torah juga merupakan tuntunan etika, tuntunan etis bertingkah laku. Karena itu sebelum orang berdosa, artinya melanggar hukum sebagaimana yang disebutkan sebagai hetu metunim badim, supaya tidak diadili itu, maka menjaga diri sehingga apa yang membuat orang berdosa dicegah untuk dilakukan. Itu yang disebut membangun pagar mengelilingi Taurat. Dan itu juga diajarkan Kristus dalam khotbah di atas bukit. Kamu telah mendengar hukum jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat wanita dan mengingininya, maka dia telah berzina dalam hatinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, artinya bahwa ada kewenangan dalam mengajarkan Taurat. Nanti pola ini juga diteruskan oleh gereja. Ada yang disebut taklid al-muqaddas atau suksesi apostolik, sehingga Kristus memiliki 12 rasul, 70 murid, dan seterusnya sampai gereja. Nah, apakah di dalam Taurat sendiri disebutkan bahwa Musa menulis Taurat dan Yosua juga menulis Taurat? Tentu saja ya. Saya hanya mengutip beberapa teks yang berkaitan dengan kepenulisan Musa. Ya, wa yumir adunai el Mose. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah sefer, dalam sebuah kitab. Ketov bezik garon bas sefer, dalam Keluaran pasal 17 ayat 14. Lalu yang kedua, Keluaran pasal 24 ayat 4, ya. Wa yiktov Mose et kal divre Adonai. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Kemudian juga Ulangan pasal 31 ayat 24. Wa yehi kikal Mose liktov et divre at-Torah azot al-sefer at-tumam. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Torah itu ke dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Lalu di dalam kitab Nabi Yosua juga disebutkan wa yiktob Yehosua et ad-Devarim ha'eleh basefer Torat Elohim. Maka Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah dalam terjemahan lain. Tapi di dalam teks aslinya adalah besefer Torat Elohim.
menuliskan Taurat Elohim. Berarti memang jikalau di dalam Talmud ditradisikan bahwa Musa lah menulis Taurat sampai pada ayat 4 dalam kitab Ulangan pasal 34, maka ayat 5 kemudian sampai kisah tentang kematian Musa disambung dengan kitabnya sendiri, yaitu kitab Nabi Yosua. Itu memang ditulis oleh Yosua. Karena memang di dalam kitab itu sendiri memang ada aktivitas kepenulisan Yosua yang menuliskan kitab Taurat Elohim, yang diterjemahkan hukum Tuhan atau hukum Allah. Nah, oleh karena itu sekedar perbandingan saja, saudara-saudara. Sejarah kitab suci itu kan mengalami dinamika, kitab apapun juga. Jadi ketika tidak semua, saya kira saudara muslim ya, sebagian yang melakukan pendekatan polemik, itu yang kemudian menilai orang lain dari sudut pandangnya. Padahal sebenarnya kalau kita bandingkan ya, jangankan kitab suci Taurat ya, Alkitab yang ditulis dalam kurun waktu ribuan tahun. Sementara Al-Quran yang baru muncul pada abad ke-7 Masehi saja, di situ mengalami dinamika, termasuk di dalam penyusunan. Sebab misalnya, contohnya ya, surat Al-Fatihah itu disebutkan sebagai surah yang pertama. Tetapi kalau kita melihat asbabun nusul sebagaimana yang ditulis dalam banyak buku ya, sebetulnya ayat yang pertama muncul itu adalah surat Al-Alaq, bukan surat Al-Fatihah. Tapi kenapa di situ surat Al-Fatihah diletakkan kedua, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa? Berarti ada aktivitas penyusunan Quran yang tidak mengacu kepada kronologi munculnya ayat-ayat Quran. Nah, ini diakui dalam sejarah perbandingan agama, dialog-dialog antara Islam dan Kristen, ya, bahwa sebetulnya kita tidak boleh mengukur agama orang itu dari ukuran kita. Jadi Al-Quran yang kita kenal sekarang secara kronologis tidak sama dengan kronologi ayat-ayat yang menurut keyakinan Muslim diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ayat yang pertama itu ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan bukan Al-Fatihah. Ya seperti itu juga, maka kitab Taurat itu mengalami peredaksian setelah zaman Musa, dan salah satu yang melakukan melanjutkan penulisan Taurat itu adalah Yosua. Nah, saudara-saudara, saya ingin membandingkan bagaimana selama ini kan kita menilai Yahudi dari sudut pandang kita. Ya, artinya orang Kristen juga harus fair bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap Kristen, ya. Dan juga bagaimana pandangan Yahudi terhadap Islam. Dengan mencoba kita memahami setiap agama dari perspektifnya masing-masing, dan kita tidak usah tersinggung kalau misalnya orang Kristen ya dinilai salah sama Yahudi. Ya, ini contoh ya di dalam karya dari Rabi Rambam ya, yang kemudian itu menjawab pertanyaan berkaitan dengan Sanhedrin 59a dari Rabi Yohanan, bahwa seorang non-Yahudi yang mempelajari Taurat adalah suatu hayaf mitah, bertanggung jawab atas kematian. Lalu ditanya, bolehkah kita mengajarkan Taurat kepada orang-orang Goyim, orang-orang bukan Yahudi? Ya, karena ini terlalu kecil ya, kutipan lengkapnya saya cuma ingin menunjukkan ini, maka saya lihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana kita harusnya tidak menilai agama orang lain dari sudut pandang kita. Nah, sekarang kita mencoba gantian mendengar bagaimana orang Yahudi menilai orang Islam dan orang Kristen. Ini disebutkan dalam Tesufot Harambam. Jadi respon dari Rabi Rambam nomor 149. Jadi tidak diperbolehkan mengajarkan Taurat kepada orang Muslim, katanya. Seperti kamu ketahui agama mereka
memandang Taurat kita bukan asli dari surga. Maka jika kamu mengajarkan kepada mereka dan mereka dapati bertentangan dengan apa yang mereka bayangkan dari orang-orang yang kacau balau itu, ide-ide yang menyesatkan yang mereka anut, Taurat tidak akan menjadi bukti bagi mereka. Karena mereka mempertahankan pandangan yang salah ini. Sebaliknya mereka akan menafsirkan kitab suci menurut kesalahpahaman mereka sebelumnya. Dan mereka dapat menanggapi klaim ini. Setiap proslit, maksudnya orang-orang yang menjadi Yahudi, atau orang Yahudi yang tidak memiliki pengetahuan bisa berbuat salah, dan akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi yang terjebak dalam kesalahan mereka. Jadi tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang-orang Muslim. Kalau mengajarkan 7 hukum Nuh boleh, tapi Taurat tidak boleh. Nah, pandangan ini disebabkan karena daripada orang Muslim salah paham. Karena kalau Rabi Rambam mengajarkan tentang Taurat dan ternyata Taurat tidak seperti yang mereka bayangkan sebagai buku yang turun dari langit, malah itu akan terjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi sendiri. Nah, tapi bagaimana dengan orang Kristen? Nah, ini menarik. Orang Kristen diperbolehkan untuk diajar Torah. Apa argumentasinya? Namun bagi orang-orang Kristen yang menerima bahwa Taurat kita tidak berubah, kecuali bahwa mereka salah mengartikannya dengan tafsiran mereka yang kurang tepat, atau mereka menjelaskan tafsiran mereka sesuai dengan pengetahuan mereka. Dan jika mereka dikoreksi dengan tafsirannya yang tepat, mereka mungkin akan kembali ke jalan yang benar. Dan bahkan mereka, kalaupun mereka tidak menarik kembali pandangannya, kita tidak memiliki batu sandungan apapun untuk itu, karena tidak ada yang ditemukan dalam kitab suci mereka yang berbeda dengan kitab suci kita. Jadi pandangan Yahudi yang membolehkan orang Kristen diajari Taurat karena menurut pandangan mereka, kesalahan Kristen itu kesalahan dalam penafsiran. Misalnya, penafsiran tentang Tritunggal. Bagi orang Yahudi, Tritunggal itu sebuah bentuk menyandingkan ciptaan dengan Tuhan. Jadi, yang mereka lihat itu adalah sosok kemanusiaan Yesus. Dan itu disandingkan dengan Bapa di surga. Katanya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya dalam pandangan Kristen ya, yang disebut Tritunggal itu bukan sosok kemanusiaan Yesus. Sementara yang disebut situf atau pendampingan Tuhan dengan ciptaan itu dilihat pada sosok Kristus yang kelihatan. Nah, ini bisa dikembangkan dalam diskusi-diskusi teologis antara Yahudi dan Kristen seperti yang dilakukan antara WCC, Dewan Gereja Sedunia, yang ada komisi dialog dengan Yahudi. Juga Vatikan II yang mengembangkan sikap yang positif terhadap Yudaisme. Sebaliknya Yudaisme juga sudah mulai melihat positif tentang kekristenan, sekalipun tidak dalam posisi menerima, tapi dalam posisi saling memahami. Dan saya kira itu wajar, termasuk juga tentang Islam. Jadi keberatan Yahudi tentang Islam itu karena kitab sucinya. Karena mereka mengembangkan pemahaman pewahyuan yang berbeda dengan Yahudi dan Kristen. Sementara orang Kristen itu letak masalahnya di mata orang Yahudi adalah penafsiran mereka. Harapannya Rabi Rambam ketika sang Rabi mengajarkan kebenaran kepada orang Kristen tentang tafsir yang sebenarnya dari kitab Taurat, mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dan kalaupun mereka dalam tanda kutip tidak mau kembali tetap dalam posisi mereka, itu tidak akan jadi batu sandungan. Toh sebabnya apa? Tauratnya juga sama dengan Taurat kita. Kitab sucinya sama dengan kitab suci kita. Jadi problemnya penafsiran. Ini yang sering kali saya sampaikan sejak mungkin 20-an tahun yang lalu. Bahwa satu Taurat dipahami oleh 3 agama, satu perjanjian lama diterima oleh 3 agama, yaitu Samaria, Yahudi, dan Kristen. Nah, tentu dengan fakta seperti ini ya tentu tidak usah kita harus mengejek-ngejek Islam itu pandangannya tentang kitab suci adalah asing,
Sebab saya melihat banyak orang yang memanfaatkan sumber-sumber Yahudi itu untuk menghantam Kristen. Misalnya yang mengatakan Kristen itu kitabnya membajak Yahudi. Lah Rabi sendiri mengatakan bukan membajak kok. Karena itu warisan bersama. Warisan bersama dalam sejarah kedua agama. Bahwa kemudian terjadi perbedaan, yaitu perkembangan sejarah dan dinamikanya. Kedekatan orang Yahudi dengan Kristen dalam konteks kitab suci itu kan lebih dekat misalnya antara Yahudi dengan Kristen ketimbang orang Yahudi Parisi yang sekarang menjadi Yahudi Rabbinik dengan orang Saduki misalnya. Karena orang Saduki tidak bisa menerima kitab nabi-nabi, kitab Ketubim tidak terima. Begitu juga ada kelompok Yahudi tertentu yang sekarang di masa modern itu, yaitu yang kelompok Karaid yang menolak kitab-kitab setelah kitab Taurat Musa. Dalam konteks pemahaman tentang kitab suci antara Yahudi, Rabbinik, dan kekristenan itu lebih dekat ketimbang antar sekte Yahudi sendiri yang menolak kitab selain Taurat. Tetapi dalam konteks akidah atau dalam konteks teologis kita bisa berbeda pendapat. Misalnya orang Yahudi menafsirkan Kejadian pasal 1 ayat 26 itu sebagai sidang ilahi. Sementara orang Kristen lebih menafsirkan itu sebagai dialog antara Tuhan yang dinamis dengan dirinya sendiri, yang di dalam dirinya ada firman-Nya dan roh-Nya. Dan tafsiran semacam ini juga bukan baru. Karena misalnya Targum Neofiti juga menafsirkan Tuhan berbicara dengan Memra, yaitu Sang Firman. Lebih-lebih dalam tulisan Philo. Philo itu seorang Yahudi, filosof Yahudi dari abad pertama, tinggal di Alexandria, menafsirkan bahwa Tuhan berdialog dengan logosnya, yaitu dengan firman-Nya. Sekalipun Philo itu nanti juga tidak sama pandangannya dengan Kristen. Karena Philo mengatakan bahwa logos itu atau firman itu adalah Allah kedua, Deuterotheos. Sementara Kristen tidak. Kita mengatakan logos itu bukan Allah yang lain, bukan Allah kedua, tetapi Allah yang satu, sehingga tauhid tetap terjaga. Nah, di dalam dialog antara Yahudi dan Kristen mungkin bisa dikembangkan. Kenapa Yesus begitu sentral dalam posisi teologis Kristen? Orang Yahudi sendiri juga memahami tentang praeksistensi Mesias. Nah, selain praeksistensi Mesias, orang Yahudi juga mengakui praeksistensi Torah, di mana Torah itu sudah ada sebelum muncul, ya, sebelum diberikan kepada Musa. Tetapi tentu dalam konteks ini orang Kristen berbeda dalam memahami bahwa karena Mesias itu yang praeksisten tadi dikaitkan dengan Memra atau dikaitkan dengan logos Allah seperti dalam pemikiran Philo misalnya, maka agar kita tidak jatuh di dalam penyembahan asing atau abodazara, maka logos itu tidak boleh terlepas dari Allah sendiri, dan itu sekali lagi tidak merujuk pada kemanusiaan Yesus yang kelihatan itu, karena sepenuhnya Yesus yang kelihatan itu adalah manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Tetapi apabila kekristenan berbicara tentang Tritunggal, itu berbicara tentang praeksistensi firman yang satu dengan Allah dan tidak terpisah dalam keadaan apapun. Nah, ini dialog-dialog yang cukup menarik. Jadi tidak usah nanti kemudian orang Kristen memakai pembenaran dari Yahudi bahwa Islam itu tidak sah karena kitabnya tidak cocok dengan Taurat yang sebenarnya, atau sebaliknya. Tidak perlulah orang Islam kemudian menuduh Kristen di mata Yahudi adalah abodazara. Kita sama-sama, artinya Yahudi juga mengembangkan pemahaman menurut perspektifnya tentang Islam, ya, yang tertolak karena kitabnya tidak sesuai dengan ajaran pewahjuan atau pengilhaman Torah dalam Yahudi dan Kristen. Sementara dengan Kristen adalah perbedaan di dalam penafsiran teks atau kitab yang sama. Nah, salah satu gambaran orang Yahudi, dan ini
juga melanjutkan dari teks-teks kitab ulangan yang kemarin kita lewati, karena memang ini saya kaitkan dengan pemahaman Taurat yang kematian Musa, atau kitab Taurat yang bicara tentang kematian Musa tadi. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Devarim atau kitab ulangan pasal 30, kita membaca di ayat 12 misalnya, demikian. Mulai ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Makanya kemudian ungkapan penjelasan lain dari perintah ini, maksudnya teks yang tadi mengatakan perintah ini tidak di langit tempatnya itu, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi ini deskripsi dari ayat yang saya baca ini. Maka kemudian penjelasan lain dari perintah, maksudnya perintah yang berbunyi lo basemayimhi, dia tidak ada di langit. Artinya Taurat itu, perintah Taurat itu tidak ada di langit. Limormi ya aleh lanu ha sama imah, sehingga kita berkata siapakah yang akan mengambilkan bagi kita untuk kita pelajari. Sorry saudara-saudara, ini baterai saya mau habis, jadi saya mau cas dulu ya. Jadi perintah ini tidak ada di langit dengan teks yang dibaca tadi. Musa berkata kepada mereka, jangan berkata bahwa ada Musa yang lain berdiri dan membawa kepada kita Taurat yang lain dari langit. Karena ada yang menganggap bahwa Taurat yang sekarang ini tidak cocok dengan apa yang mereka pikirkan karena tidak turun dari langit. Maka dikatakan, janganlah kamu berkata bahwa ada Musa yang lain berdiri dan membawa kepada kita Taurat yang lain dari langit. Tidak ada Taurat yang lain, karena Taurat tidak pernah turun dari langit. Tapi Taurat itu sendiri ada di bumi. Sudah kusampaikan kepadamu bahwa Taurat tidak ada di langit, tidak ada di surga, dan tidak ada pula yang tersisa di sana. Penjelasan lain tentang ayat ini katanya. Ini kutipan dari Devarim Rabbah. Jadi Midras Devarim Rabbah 8 ayat 6. Penjelasan yang lain, Rabbi Haninah berkata, itulah Taurat, bejana iman yang kita berikan, kerendahan hatinya, integritasnya, dan hadiah dari. Lalu penjelasan lain lagi, Taurat tidak ada di langit, tidak ada di surga. Mereka berkata kepada guru kita Musa, alaf hasyalum, shalom baginya. Tetapi kamu berkata kepada kami, Taurat tidak ada di langit, tidak ada di seberang laut. Tetapi di mana? Dia berkata kepada mereka, ada di dekatmu, di mulutmu, dalam hatimu, agar kita dapat melakukannya. Dan itu bukan berasal darimu, tetapi dekat dengan kamu semua. Jadi ini pandangan Yahudi yang mengatakan bahwa Taurat tidak pernah turun dari langit. Maka ungkapan yang mengatakan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam itu asing bagi orang Yahudi dan asing bagi orang Kristen. Seandainya pemahaman seperti ini tidak dipaksakan untuk menilai iman kita, tentu kita tidak perlu mencampuri agama lain.
tetapi ini sebagai bentuk pertanggungan jawab ketika iman Kristen disalahpahami. Ya, saya kira itu saja yang sebatas kita lakukan dan kita lanjutkan kajian kita. Inilah tempat di mana Nabi Musa bisa melihat tanah perjanjian, tapi tanpa bisa memasukinya. Dan kita telah membahas ini ketika kita berbicara tentang peristiwa Meribah, ya, ketika Musa dengan marah memukulkan tongkatnya, Musa dan Harun di Bukit Batu karena orang Israel bersungut-sungut untuk meminta air. Lalu dengan emosi kedua orang ini berkata, haruskah kami mengeluarkan air dari Bukit Batu ini? Dan di mata Tuhan itu ungkapan Musa, perbuatan Musa dan Harun itu melanggar kekudusan Tuhan di depan umat Israel. Karena itu kemudian di dalam kitab Ulangan pada akhir khotbahnya Musa, yang kemarin sudah kita bahas, Tuhan menegaskan kembali bahwa kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, kamu hanya boleh melihat dari sini. Dan kemudian Urdu Fransiskan berdasarkan temuan-temuan arkeologi dari abad-abad awal kekristenan, di mana Nebu ini pernah diziarahi oleh seorang peziarah Kristen, Igria pada abad keempat, dan temuan-temuan kesenian gereja di tempat ini, maka kemudian dibangunlah tempat memorial Nabi Musa, yaitu Makom An-Nabi Musa, ya, di Jabal Siaga. Ini tempat memorial. Jadi makom ini artinya bukan makam dalam bahasa Indonesia. Itu adalah situs bersejarah yang dikenal dengan Gunung Nebu sebagai memorial Musa, makom Nabi Musa. Nah, saudara-saudara, nah lalu bagaimana di dalam pasal 34 tadi kita membahas khususnya juga ayat 5 tentang kematian Musa, 5 dan 6. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 ya. Ayat 7 dulu. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari nangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Artinya tidak ada lagi nabi yang berhadapan muka dengan Tuhan yang dibangkitkan di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda mujizat, yang diperbuat, yang diberikan Tuhan kepada Musa, yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negeri. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Inilah penutup dari kitab Taurat, saudara-saudara. Jadi kita menyelesaikan ngaji kita tentang kitab Taurat ketika kita membaca Ulangan pasal 34. Lalu sekarang kita bertanya, mungkinkah mengetahui tanggal, bulan, dan tahun kematian Musa? Kita hanya bisa mendapatkan catatan ini, jadi nanti kita bisa melihat kapan kematian Musa itu. Maka matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab. Ulangan pasal 34:5. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Ulangan 34 ayat 8. Lalu Yosua pasal 3 ayat 2, setelah lewat 3 hari. Artinya mereka perjalanan itu sampai ke Yordan, tempat yang dituju, setelah 3 hari. Jadi Musa mati, 30 hari kemudian bergabung,
3 hari mulai start perjalanan sampai tempat yang dituju. Lalu Yosua pasal 4 ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Dan bulan pertama Yahudi itu adalah bulan Nisan. Apakah orang Yahudi itu menghitung kelahiran? Karena ini menjelang Natal ya. Banyak orang mengembangkan kebohongan publik karena ketidaktahuan. Bahwa Yudaisme tidak mengenal pencatatan kelahiran. Itu salah. Karena kelahiran Ishak, kelahiran Musa itu dicatat dalam Talmud, ya. Dan bagaimana cara menghitungnya kita akan bisa melihat. Karena bagi orang Yahudi, pencatatan tanggal-tanggal kelahiran secara tepat itu berkaitan dengan masa-masa yang sangat erat dengan siklus kehidupan religius mereka. Jadi misalnya, itu disebutkan dalam satu traktat, namanya juga sama, Pirkei Avot 5 ayat 23. Misalnya disebutkan, pada usia 5 tahun belajar Mikra, kitab suci. Jadi sudah mulai diajari Alef, Bet, Gimel itu umur 5 tahun. Maka dikatakan, Ben Hames Sanim la Mikra. Pada umur 5 tahun belajar Mikra, yang disebut Mikra itu kitab suci. Kemudian Ben Eser la Misna. Lalu setelah umur 10 tahun dia belajar Misnah. Ya, mulai di situ pengajaran-pengajaran para rabi. Untuk apa? Pada usia 10 tahun dia belajar Misnah, karena itu berkaitan dengan siklus berikutnya. Ben Silos Esreh la Misfot. Pada usia 13 tahun itu adalah Misfot, karena itu berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang hukum, ya. Karena usia 13 tahun itu bar misfah. Kemungkinan pada masa Yesus ketentuan Talmud ini masih belum dibukukan. Maka Yesus bar misfah usia 12 tahun. Kalau di dalam Talmud, ya, itu dikompilasikan mulai abad ketiga itu 13 tahun, maka Ben Selos Esreh lam misfot, belajar misfot. Kemudian umur 15 tahun Ben Hames Esreh la Talmud, belajar Talmud, belajar Torah CBLP, Torah lisan, termasuk yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya. Lalu Ben Simoneh Esreh la Kupah, pada usia 18 tahun menjadi pengantin. Itu usia akil balik, yang bukan akil balik, usia di mana orang dianggap dewasa, ya tentu sudah akil balik. Kemudian dia ke kupah. Kupah itu adalah simbol dari sebuah perkawinan Yahudi di mana ada kupah pengantin, ya, kanopi pengantin. Kemudian Ben Esrim Lirtov pada usia 20 tahun itu dianggap dia sudah bisa memikul tanggung jawab. Makanya wajib militer di Israel sekarang usia 20 tahun. Lalu pada usia 30 tahun Ben Shelosim Lakoah. Pada usia 30 tahun dia dianggap cakap, kuat secara intelektual. Maka orang Yahudi itu berkarya di depan publik termasuk ketentuan dalam Taurat pada usia 30 tahun. Maka Yesus pun berkarya di depan umum kira-kira usianya 30 tahun. Dicatat dalam Injil Lukas. Kemudian usia 40 tahun berarbaim labina. Usia 40 tahun itu adalah usia orang mencapai understanding, pengertian. Lalu usia berikutnya, 10 tahun berikutnya, Ben Hamisim la Etsah. Lalu usia 60 tahun, Ben Sisim la Ziknah, dan seterusnya. Memberikan nasihat-nasihat, dan seterusnya. Saya belum membahas yang 60 tahun ke atas karena usia saya belum ke sana. Nanti dibahas kalau usia saya sudah lebih dari 60 tahun. Kita mandek di angka 50. Lalu bagaimana menentukan kelahirannya Musa?
Karena di dalam tradisi Yahudi, Musa itu dilahirkan tanggal 7 bulan Adar Rishon. Adar Rishon itu adalah Adar pertama, karena dalam kalender Yahudi itu ada bulan ke-13 yang namanya Adar Rishon dan Adar Sheni. Adar Rishon itu yang normal ya, Adar pertama. Nanti 7 kali dalam 20 tahun itu ada Adar kedua, yaitu Adar Sheni atau Adar Bet. Kenapa? Karena itu untuk mengkonfirmasikan kalender Yahudi yang memakai basic ya, Komariah kalender bulan, kemudian dicocokkan dengan kalender pertanian yang berkaitan dengan kalender matahari. Makanya untuk mengkonfirmasikan selisih 11 hari dalam setiap tahun, karena peredaran bulan 354 hari, peredaran matahari 364 atau 65 kecuali kabisat atau tidak. Maka 11 hari tadi dikonfirmasikan dengan 7 kali dalam 19 tahun itu ada bulan ke-13. Itulah yang disebut Adar Sheni. Maka kaulnya Kalimullah atau Nabi Musa yang berbicara dengan Allah itu tanggal 7 bulan Adar Sheni tahun 2488 tahun Ibrani yang bertepatan dengan tahun 1273 sebelum Masehi. Sementara lahirnya Musa 7 Adar Rishon tahun 2368 tahun Ibrani bertepatan dengan 1393 sebelum Masehi tahun Gregorian. Nah, itu maka disebutkan di dalam teks misalnya Rabi Rasi, ini tulisannya SH ya, bukan Z. Megilot 13b. Pada tanggal 7 bulan Adar matilah Musa, dan pada tanggal 7 bulan Adar pula Musa dilahirkan, seperti yang tertulis, hari ini umurku 120 tahun. Jadi Basif Ahbi Adar Met, pada tanggal 9 bulan Adar dia mati, Ubesif Ahbi Adar Nolat, dan pada tanggal yang sama, tanggal 7 bulan Adar juga Musa itu dilahirkan. Lalu bagaimana menghitung kematiannya? Ini bisa kita lihat ya tadi dengan dengan deskripsi ini. Perhatikan, kalau Nabi Musa itu matilah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab, dan dicatat bahwa sampainya bangsa Israel di Sungai Yordan itu tanggal 10 bulan pertama, tanggal 10 bulan Nisan. Menurut Yosua pasal 4 ayat 19, Bani Israel sampai keluar dari Sungai Yordan. Lalu perjalanannya berapa hari? Dari mulai mereka start berangkat setelah berkabung itu 3 hari. Kemudian berkabungnya berapa lama? Berkabungnya 30 hari. Berarti bisa dihitung kalau bangsa Israel tiba di Sungai Yordan tanggal 10 bulan Nisan, maka dihitung mundur dengan 30 hari perkabungan akan jatuh tanggal 10 bulan Adar. Nah, berapa lama perjalanannya? Perjalanannya 3 hari. Berarti 10 bulan Adar dikurangi mundur 3 hari, 7 bulan Adar. Maka dengan demikian kematian Musa bisa ditentukan dengan ungkapan dalam Talmud tadi, 7 Sheni tahun 2488 tahun Ibrani. Dari 7 Adar Sheni itu dihitung dari mana? Hitung tadi itu. Tanggal 10 bulan pertama tibalah Bani Israel menyeberang Yordan. Penyeberangan dari startnya 3 hari. Perkabungannya 1 bulan. Berarti 10 bulan Nisan dihitung mundur perkabungan 1 bulan berarti 30 hari sama dengan 10 bulan Adar, perjalanannya 3 hari sama dengan 7 bulan Adar. Jadi saudara-saudara,
Hitung-hitungan yang seperti ini mungkin asing bagi kita orang Indonesia yang memahami kitab suci hanya sebagai buku normatif. Maka kemudian kita mengejek bagaimana orang Kristen bisa menghitung Natal. Natal itu penyembahan dewa matahari, penyembahan pagan, padahal dia tidak punya sama sekali data primer untuk itu. Malah dia mengkait-kaitkan, itu lihat siapa yang memperingati ulang tahun, itu Herodes. Dan pada saat Herodes memperingati ulang tahun itu terjadi pembunuhan, ya kan? Itu tradisi kafir. Anda lupa Herodes bukan orang kafir. Herodes bukan orang penyembah berhala. Herodes itu adalah orang Yahudi prostelit yang berasal dari suku Edom. Jadi salah kalau Anda mengatakan, saya bilang begitu, bahwa Herodes itu penyembah berhala. Herodes bukan penyembah berhala, Herodes orang Yahudi prostelit. Nah, jadi ternyata bahwa dalam sejarah Yahudi sendiri dicatat tanggal-tanggal kelahiran, kematian, dan itu bisa dibaca dalam sumber-sumber yang kita pelajari hari ini. Nah, saya kira itu akhir dari pengajian Alkitab kita, dari kitab akhir dari kitab Taurat ya, Sefer Al-Hadi Barim atau kitab Ulangan. Minggu depan kita akan melanjutkan pada Yosua, kitab Yosua setelah pasal keempat. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum.